Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok 7 beranggotakan Feti Dwi Nurlita, Halimatus Syaidah, Icak Duyang Reni, dan Iis Aminatus Sairul. Yang pertama yaitu untuk kasus 1, peserta didik ini mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan karena peserta didik telah memahami konsep dasar mencari nilai rata-rata dengan baik. Bimbingan dari guru pada awal pembelajaran sehingga pada saat mereka mengerjakan soal di percobaan kedua dapat menerapkan konsep tersebut secara mandiri. Selanjutnya metode yang digunakan yaitu metode kooperatif dan metode pembelajaran berbasis masalah. Di sini, dalam metode ini peserta didik diberikan masalah atau tantangan tertentu yang harus mereka selesaikan dengan cara mengumpulkan informasi dan menganalisis data-data. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya belajar teori tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam menyelesaikan masalah. Teori yang digunakan pada kasus 1 yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori belajar yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Dalam konteks pembelajaran, guru dapat menerapkan metode-metode seperti diskusi kelompok atau proyek kolaboratif untuk membantu peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi pembelajaran. Pada kasus 2 yaitu Rina, seorang guru di kelas 1 SD, sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Yang dapat dilakukan Bu Rina yaitu dengan menciptakan pembelajaran logika pada objek fisik untuk menstimulus kemampuannya. Salah satunya itu dengan menghadirkan media pembelajaran yang ada di sekitar peserta didik seperti batu kerikil atau. Mengapa kami menyarankan hal tersebut? Karena pada tahap ini termasuk dalam tahap praoperasional. Aktivitas kognitif anak akan dimulai dengan cara memahami realitas dengan simbol. Cara berpikir anak ini bersifat tidak sistematis. Pada kasus 3 yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Menurut kelompok kami, pertimbangan keputusan yang Made buat sudah sesuai. Keputusan tersebut dilakukan tentunya karena mereka tinggal di Bali, bukan ibu kota yang memiliki bangunan-bangunan pencakar langit. Made mengganti contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali karena identitas dari Bali sendiri tidak lepas dari keindahan dan banyak makanan khasnya. Tentunya hal tersebut tidak asing lagi bagi mereka. Hal tersebut membantu peserta didik untuk memahami materi yang diajarkan oleh Made. Apabila contoh deskripsi tersebut tidak diubah, maka tidak kemungkinan akan menghadirkan kesulitan bagi peserta didik untuk memahami teks tersebut. Hal tersebut dikarenakan siswa tidak pernah atau jarang mengamati gedung-gedung pencakar langit yang ada di ibu kota. Berdasarkan kasus yang disajikan, prinsip yang digunakan Made yaitu konstruktivisme. Dalam ini yaitu menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, salah satu konsep dasar pada teori belajar konstruktivisme yaitu adanya interaksi sosial individu atau pengalaman individu dengan lingkungannya. Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses